Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pembaca juga pemirsa TV dimanapun berada, izinkan saya Manar Mas menggunakan kesempatan yang sangat istimewa pada hari ini untuk mengucapkan Dirgahayu Kota Serang yang ke-13. Bagi saya angka usia 13 ini adalah angka yang penting, di mana untuk kesekian kalinya Kota Serang membuktikan dengan memberikan jawaban kepada seluruh masyarakat yang turut serta berjuang mengupayakan Kota Serang sebagai daerah otonom baru, bahwa memang Kota Serang layak menjadi sebuah kota, dan kota itu bernama Kota Serang yang kita cintai ini. Namun memang tidak dapat dipungkiri perjalanannya dalam kurun 13 tahun itu sangat dipengaruhi oleh figur kepemimpinan yang menakodai Kota Serang selama ini. Dan kali ini pasangan Ajeng Kendor sebagai pemenang pilkada terakhir memiliki beban yang sangat berat dalam mengelola harapan masyarakat itu. Hal ini membuktikan bahwa terpilihnya pasangan Ajeng Kendor mengkonfirmasi bahwa masyarakat yang pertama mengalami ketidakpuasan terhadap pasangan sebelumnya, tetapi sekaligus juga memberikan harapan yang besar terhadap pasangan Ajeng Kendor. Justru problem inilah yang kemudian menyandera pasangan Ajeng Kendor, dan terlihat menurut saya, mohon maaf sebelumnya, tidak dapat kita tutup-tutupi bahwa pasangan Ajeng Kendor terlihat sangat gagap dalam mengelola harapan besar masyarakat itu. Hal ini dibuktikan dari dua aspek sekaligus. Yang pertama, bahwa terpilihnya pasangan Ajeng Kendor dalam pilkada itu justru adalah argumentasi penting bahwa pasangan Ajeng Kendor memiliki modal sosial besar dari harapan masyarakat. Tetapi hal kedua justru menjadi kritik besar bahwa tingginya frekuensi unjuk rasa, demo yang mempersoalkan pasangan Ajeng Kendor dengan berbagai kebijakannya justru memberikan informasi lain bahwa masyarakat memiliki problem, atau dengan bahasa lain, pasangan Ajeng Kendor terlihat sangat gagap mengelola harapan masyarakat. Jadi menurut saya, karena masyarakat adalah pemilik mata yang tajam untuk melihat, telinga yang peka untuk mendengar, dan hati yang murni untuk menimbang rasa, maka menurut saya marilah buka hati untuk pasangan Ajeng Kendor untuk merefleksikan berbagai harapan masyarakat itu, lalu digunakan sebagai bahan evaluasi berbenah diri. Menurut saya masyarakat tidak cukup rewel atau terlalu teknis membicarakan soal problem birokrasi, problem keuangan daerah, problem kinerja pembangunan. Masyarakat itu bicara soal harapan besar yang sifatnya hal-hal yang sifatnya umum. Jadi diskusi yang paling baik untuk menjawab keresahan masyarakat adalah dengan berdialog dengan masyarakat, membuka kembali saluran-saluran yang tertutup, model-model komunikasi yang lebih membuka. Karena bagaimanapun, sekali lagi saya ingatkan, Allah telah menganugerahkan pasangan Ajeng Kendor modal sosial yang kuat, modal sosial yang besar, yaitu yang bernama harapan besar masyarakat terhadap pasangan Ajeng Kendor. Modal sosial itu merupakan kepercayaan, altruisme, kohesivitas, saling gotong royong, saling memberi, saling mengisi.
Kalau kita bisa mengelola modal sosial itu, maka percayalah pasangan Aji Kendor akan memberikan kado yang terbaik untuk Dirgahayu Kota Serang di tahun-tahun berikutnya. Demikian, mudah-mudahan dapat menjadi pencerahan untuk pasangan Aji Kendor bersama jajarannya. Sekali lagi masyarakat menunggu Dharma Bakti kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari jadi Kota Serang. Saya berharap pembangunan Kota Serang ke depan semakin baik, karena hari ini Kota Serang masih belum layak dikatakan sebagai ibu kota provinsi. Masih banyak persoalan-persoalan yang mendasar, di mana kebijakan-kebijakan pemerintah Kota Serang belum berpihak kepada masyarakat. Adapun perubahan-perubahan yang terjadi di Kota Serang saat ini, perubahan-perubahan yang sifatnya elitis, perubahan-perubahan pada jabatan, perubahan-perubahan pada kepentingan-kepentingan dari semua pihak yang berburu keuntungan, namun belum terjadi perubahan-perubahan untuk masyarakat yang lebih baik. Terima kasih. Penilaian reformasi birokrasi Kota Serang yang masih predikat CC dan tidak ada peningkatan dari tahun sebelumnya, walaupun secara scoring ada peningkatan sedikit. Ini harusnya menjadi alat cambuk atau bahan evaluasi bagi pemerintah Kota Serang bagaimana memperbaiki kinerja dan melakukan reformasi birokrasi di Kota Serang sedini mungkin. Walaupun usianya baru 12 tahun, secara kemajuan teknologi ini harusnya bisa diupayakan dan dikejar oleh pemerintah Kota Serang. Nah, dari sisi masyarakat sendiri, Batur Banten melihat memang reformasi birokrasi di Kota Serang belum terlihat. Hal ini juga ditandai bagaimana melihat transparansi reformasi birokrasi di Kota Serang sendiri. Itu belum nampak gitu, dan bisa dilihat oleh masyarakat. Mungkin secara internal bisa dilakukan, tapi secara masyarakat kita belum bisa melihat atau memantau tersebut. Nah, harusnya ada transparansi yang dilakukan, bagaimana menjunjung tinggi reformasi birokrasi tersebut gitu. Kemudian ada beberapa catatan-catatan hasil evaluasi ya dari Kemenpan RB, yang diantaranya adalah memperbaiki sistem evaluasi kinerja internal dan melakukan review berkala atas indikator kinerja utama. Nah, ini juga harusnya bisa dilakukan, diupayakan oleh pemerintah Kota Serang sendiri dalam melakukan perbaikan tersebut. Nah, jika ini tidak dilakukan, nah bukan tidak mungkin bahwa ini akan mempengaruhi ketercapaian dari visi, misi, dan dokumen rancangan pembangunan jangka menengah daerah Kota Serang, dan menjadi tidak tercapai target-targetnya karena tidak ada inisiatif dari pemerintah Kota Serang dalam melakukan upaya perbaikan reformasi birokrasi tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Inting Abdul Karim, Ketua Pembina GPSM Gerakan Pengawal Serang Madani, mengucapkan Dirgahayu Kota Serang yang ke-13 pada 10 Agustus 2020 ini. Banyak PR yang mesti dilakukan oleh Kota Serang, terutama Pak Wali dan Pak Wakil Wali Kota dalam menginjak usia yang ke-13 tahun ini. Pertama, sampai hari ini Kota Serang belum punya ikon yang jelas,
belum punya warna tersendiri. Maka kami selalu mendorong terwujudnya Masjid Agung di alun-alun sebagai ikon kota Serang, ikon kota Madani, ikon kota 1000 ulama sejuta santri. Kemudian yang kedua, penegakan supremasi hukum, terutama yang terkait dengan perda-perda, baik perda yang dibikin sejak berdiri kota Serang maupun perda yang terakhir sudah diputuskan, yaitu perda PUK. Sampai hari ini perwalnya pun belum dituntaskan oleh Pak Wali Kota, sehingga penegakannya selalu terhalang oleh perwal. Oleh sebab itu, tugas Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota masih sangat bertumpuk. Kemudian yang ketiga, banyaknya warga kota Serang yang belum memahami bahwa dirinya adalah warga kota, sehingga mereka masih melakukan tradisi-tradisi lama, buang hajat di sembarang tempat dan sebagainya, masih sangat banyak di wilayah kota ini. Kemudian yang keempat, kota Serang sebagai ibu kotanya Provinsi Banten belum mengakomodir kepentingan dan juga fasilitas-fasilitas teman-teman kita, saudara-saudara kita yang disabilitas, teman-teman yang kurang normal, ini masih belum memberikan fasilitas yang maksimal kepada teman-teman yang kurang normal dalam cacat jasmani dan rohaninya. Nah, oleh sebab itu, menginjak usia 13 tahun ini, mudah-mudahan kota Serang bisa menjawab itu semua, dan kita selalu berharap kota Serang Madani terwujud menjadi kota yang baldatun thayyibatun walaupun ghafur, kota 1000 ulama sejuta santri. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapannya gimana nih Bu? Katanya kan mau difasilitasi ya tempat yang lebih baik gitu Bu. Maunya ya begitu, mau kita dagangnya aman, tentram, mau bersih, damai, nggak ditakutin, gitu lagi biar enak dagangnya yang kecil ini. Tapi kalau untuk sampai saat ini sudah ada ini belum Bu tindak lanjut seperti itu? Belum sih, belum ada. Kalau kita mau. Kalau harapan Ibu kepada Pemkot 13 tahun ini gimana Bu? Saat ini mah kalau dapat mah jangan diuber-uber lagi, dikasih tempat yang layak.